Sende. Kita akan mengupas keberadaan aura negatif yang ada di sini. Konon di sini adalah sering terjadi kecelakaan maut di jalan raya antara Arjawinangun kemudian ke daerah Sende. Nah, kita cerita sedikit bahwasanya di jembatan ini atau di sungai ini ada penunggu silumannya, sahabat. Nah, silumannya di sini adalah ada yang aura positif, kemudian juga ada aura negatif. Nah, antara aura positif dan aura negatif di sini adalah berseteru ataupun berseberangan, sahabat. Jadi tidak sesuai dengan keinginan satu sama lainnya. Makanya tatkala kejadian kecelakaan ataupun tertabraknya orang ataupun tabrakannya mobil dan kecelakaannya motor adalah posisinya tidak berada persis di wilayah jembatannya, akan tetapi adalah di seberang sana ataupun seberang di Jenun. Kita kenalnya adalah di Jenun, yaitu adalah rumah sakit baru RSUD Arjawinangun, sahabat. Oke, kita akan telusuri bersama di mana lokasi yang sering terjadi kecelakaan, sahabat. Di pause dulu. Kita sudah berada di lokasi yang sering terjadi kecelakaan di daerah Sende, sahabat. Nah, jalan raya ini ataupun jalan bebas ini di mana sering terjadi kecelakaan maut, baik orang tertabrak ataupun motor dan lain sebagainya adalah di sini lokasinya. Nah, jalan ini adalah masih ada keterkaitan dengan yang penghuni ada di wilayah jembatan sana, sahabat, yang waktu kita opening. Nah, karena di sana berseteru ataupun berseberangan antara aura negatif dengan aura positif, makanya ketika usil ataupun jahil tidak sesuai dengan tempatnya, tapi di sedikit kesini lagi, seberang kesini lagi, sahabat. Nah, kemudian ini juga auranya sangat kuat sekali, sahabat, di orang kali ya, itu jalur sungai, sahabat. Dimana jalur sungai tersebut adalah masih berarti jalurnya adalah di arah Ciwaringin, sahabat. Yang kemarin kita juga pernah eksplor di lokasinya di Winong itu, sahabat ya. Nah, di mana kali tersebut tumpang tindih, kemudian ada jalur dari arah Ciwaringin. Nah, di sini juga termasuk ya bangsa siluman ada di sini. Ya, kalau dibilang tentara ataupun di luar bagian istana, kalau di sana kan kita eksplor di Winong itu ada sebuah istananya. Ya, ataupun ada keratonnya. Ini juga istana penunggu yang di luar istana, ataupun tentara lah, prajurit. Ini sangat menunjukkan aura di sini di kali tersebut yang jalur antara Ciwaringin. Oke, sahabat, ini jalannya bisa dieksplor, di mana jalan ini yang sering terjadi kecelakaan maut. Ya, baik penyeberang jalan yang tertabrak ataupun pengendara motor, mobil. Ya, ini juga belum lama masih terlihat ada
tabrakan atau memang tidak ada itu sahabat. Nah kemudian selain di sini juga ada di seberang sana sahabat yang berdekatan dengan makam Sende yang dekat dengan rumah sakit Al-Zainah. Nanti kita lokasi motor sana. Itu juga sama, mistisnya sama sahabat, sering terjadi kecelakaan dan auranya itu masih dari kawasan jembatan Sirnabaya ataupun Sende. Oke, kita ikuti bersama lagi sahabat menuju ke lokasi sana. Bisa? Oke, so. Oke sahabat, kita menuju jalan yang kedua, di mana jalan ini juga masih ada keterkaitan atau masih ada keterikatan antara di jembatan sana sahabat. Ya. Di sini juga sama lokasinya sahabat sering terjadi kecelakaan. Ya, jadi ada dua jalur, jalur seberang sana, kemudian jalur sini. Ini kondisinya sama karena masih satu keterikatan dengan penghuni yang ada di jembatan Sirnabaya ataupun Sende. Nah ternyata di sini satu ikatan dengan jembatan tersebut, kalau orang Jawa sih menyebutnya rawa. Jadi rawa itu adalah kondisi lahan tetapi sungainya tidak pernah surut, sungainya tidak pernah habis, ya, atau bahasa anunya lagi ada lebak. Jadi selalu air itu ada gitu, walaupun kondisi yang kekeringan tapi tidak sampai sangat kering. Berbeda dengan air yang bukan semacam rawa. Nah, ini kondisinya lebak di sini. Nah, di sini juga ternyata sahabat, selain ada keterkaitan di wilayah jembatan Sende ataupun jembatan Sirnabaya, nah di sini termasuk dari komplotan dedemit yang ada di sini sahabat. Jadi kumpulnya yang mungkin dikatakan base camp ataupun markas, tempat kumpulannya, tempat ngopi bareng, tempat kudus bareng dan lain sebagainya di sini sahabat ternyata. Nah makanya kadang ini suka usil di wilayah jalan, makanya sering terjadi kecelakaan. Baik pengendara mobil, pengendara motor. Dan yang lucunya lagi sahabat ya, lucunya lagi adalah sering terjadi kecelakaan tunggal, yaitu berupa mobil. Jadi mobil kok kenapa arahnya menuju ke kuburan ataupun makam. Nah ini yang sebuah tanda tanya besar itu seperti itu sahabatnya. Jadi mobil kok ke arah menuju ke arah selatan tapi arahnya menuju ke kuburan. Nah ini yang selalu bertanya-tanya, ini ada apa? Ternyata usut punya usut, ditanyakan bagian supirnya apakah ngantuk atau tidak, ternyata ini dilabui jalannya sahabat. Katanya jalan itu terlihat lurus, ya, layaknya jalan biasa lah, jalan bypass biasa lurus. Nah, tapi ternyata jalannya ternyata dilabui oleh bangsa mereka ketika jahil, sehingga lurusnya adalah menuju ke kuburan, makanya sering terjun ke arah kuburan itu sahabat. Itu bukan satu kali, dua kali saja sering terjadi mobil terjun ke arah kuburan. Nah, kemudian saya juga pernah wawancara, tanya-tanya nih orang-orang yang ada sekitar sini, apakah di sini terjadi kecelakaan? Betul. Bukan satu orang, dua orang, bahkan sampai ada yang meninggal juga. Ya benar, keberadaannya seperti itu. Nah, saya juga pernah dengar cerita ya waktu ada perbaikan jalan seberang sana. Nah, ini kan berarti satu jalur sahabat. Nah, sang pengendara motor itu anehnya ketika mengendarai itu posisinya seperti ada yang mengendalikan. Jadi gas itu tidak mau turun, naik terus katanya sahabatnya. Ya, bahkan menuju mengerem ataupun menghentikan kendaraan itu sangat sulit.
Ya pada akhirnya dia terjatuh. Alhamdulillah sih tidak sampai meninggal dunia, cuma luka ringan saja itu sahabat. Nah ini berarti benar mistis yang ada di sini, kawasan yang ada di sini adalah benar-benar ada penghuninya. Makanya kita untuk semuanya bagi yang melintasi di wilayah Arjawinangun menuju arah Sende, nah kita harus berhati-hati. Yang pertama, hati-hatinya gimana? Ya, hati-hatinya konon menurut masyarakat sekitar ketika melintasi kuburan itu, ya kita permisilah, salam dulu dengan penghuni yang ada di kuburan situ, kemudian bisa menyalakan klakson lah. Nah ini sebuah tanda-tanda ataupun bahwasanya kita permisi lewat. Yang kedua adalah pikiran kita jangan sampai kosong sahabat. Ketika kita mengendari harus fokus. Kalau kita kosong bisa jadi dikendalikan, kemudian kayak tadi, kayak ceritanya supir tadi, bahwasanya mobilnya terjun ke kuburan karena terlihat jalannya adalah ke situ, ternyata jalannya dilabui oleh bangsa mereka. Ya, nah ini mungkin pikiran kosong karena tidak fresh, sehingga seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah yang jelas kita jangan sampai lupa berdoa ketika akan mengendarai. Ya, karena ini sesuatu yang sangat penting sahabat, ketika akan mengendarai ya minimal bismillah lah. Bismillah atau doa perjalanan ya. Doa perjalanan sendiri ada ya. Jadi kita supaya berhati-hati dalam perjalanan tersebut. Ya jadi kemudian kita ngebut juga ya punya aturan juga sahabat. Jadi di sini karena kondisinya rawan, kita harus perlu hati-hati. Oke, terima kasih bagi yang sudah untuk saya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi untuk khususnya yang orang yang lalu lalang di sini di wilayah Arjawinangun Sende harus berhati-hati. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan ketika kita amin. Yo. Nah sahabat, selanjutnya kita berada di mana orang-orang yang pernah kecelakaan di sini antara wilayah Sende. Nah, di mana orang-orang yang pernah diwawancarai atau ditanyakan kenapa seperti itu, seperti mobilnya terjun ke arah kuburan, kemudian kita beda arah mobilnya dan seterusnya, itu ternyata karena penglihatan mereka sahabat. Jadi karena dilabui oleh mereka, mungkin karena kita tidak fresh, pikirannya tidak fokus, kosong, sehingga mereka itu. Nah ini sahabat, gimana lokasi makam ataupun kuburan yang sering terjadi orang itu ataupun pengendara tersebut terjun ke sini sahabat. Nah ini lokasinya adalah di sini sahabat. Ya, jadi dari arah mobil dari arah utara kemudian terjun ke arah makam. Ini juga kebetulan posisinya adalah di perempatan sahabat. Nah, jadi ada makam, kemudian perempatan antara menuju ke arah Ciwaringin sana ataupun ke arah menuju rumah sakit Arjawinangun sahabat. Nah ini juga termasuk rawan kecelakaan di sini sahabat karena perempatan. Ya, perempatan kemudian di sini karena jalur pantura ini mobilnya terlalu balap-balap ataupun ngebut lah, sehingga ya kalau kita tidak berhati-hati ya bisa terjadi kecelakaan seperti itu sahabat ya. Oke. Terima kasih juga bagi yang sudah menonton channel YouTube saya, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe
Dan bagi yang belum subscribe, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira untuk subscribe-nya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.